Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Henrys? Semoga sahabat Henrys dimanapun berada tetap sehat, tetap semangat. Seperti biasa sahabat Henrys, welcome back to my YouTube channel, Henrys Media. Kali ini kita bahas yang ringan-ringan aja guys ya. Karena kalau terlalu berat pembahasannya, apalagi terkait memberikan kritik ke pemerintah, tampaknya harus hati-hati dan waspada ya. Contohnya saja kemarin kan Ernest Prakasa pernah buat kritik di akun Twitternya, di X gitu ya, soal jam Rolex yang diberikan Prabowo ke para pemain timnas. Itu dia mempertanyakan gitu loh ya. Itu saja Ernest Prakasa hapus akunnya. Kenapa dihapus? Pasti ada sesuatu dong. Apakah Ernest Prakasa ada dapat tekanan atau gimana? Karena memang tampaknya bersuara yang lebih detail itu sekarang ya perlu kehati-hatian ya. Jadi kita membahas yang ringan-ringan saja, terus masih dalam seputar politik gitu ya. Ya inilah ya, yang ringan-ringan dan kita bisa belajar untuk menganalisa. Nah, kali ini saya dapat ide dan kemarin saya coba lihat itu ya di FYP TikTok saya, itu terus bermunculan ini ya, gebrakan Pramono Anung, Rano Karno di DKI Jakarta soal ditambah trayek di luar Jakarta, Transjakarta ya, Blok M, Bogor, kemudian Sawangan, Depok, dan mungkin banyak juga yang lainnya gitu ya. Dan terminal Blok M yang dulunya terkesan sepi, angker gitu ya, pernah juga dibuatkan vlog oleh teman-teman YouTuber, gimana sepinya Blok M. Nah, di eranya Pramono Anung Rano Karno menjabat Gubernur DKI Jakarta, itu Blok M dihidupkan kembali gitu ya. Tampak sekarang mulai rame, bahkan kemarin itu saya perhatikan banyak banget masyarakat yang berkunjung ke Blok M, HUB ya namanya ya. Apalagi ditambahkan ada trayek Transjakarta baru Blok M Bogor gitu ya. Nah, ini suatu langkah politik yang sangat tepat yang dilakukan Pak Anies Baswedan mendukung Pramono Rano saat di Pilgub Jakarta. Karena visi misi keberlanjutan karya-karya program-program Pak Anies Baswedan di Jakarta itu dilanjutkan tangan Gubernur Pramono Rano saat ini. Sedangkan kalau di era PJ Heru dan PJ satu lagi saya lupa namanya, itu terkesan bukannya dilanjutkan program-program yang baik di era Anies Baswedan, bahkan kecenderungannya itu ditutup ya, tampak ditenggelamkan. Ya contohnya saja itu ada jalan pejalan kaki, trotoar yang ditutup, bahkan sumur resapan juga kabarnya ada yang ditutup di era PJ Heru. Dan banyak lagi lainnya gitu, program-program yang sukses di era Anies Baswedan itu tampak tidak dilanjutkan di era PJ Heru. Nah, pas di era Pramono Anung dan Rano Karno ini, itu program-program yang baik di era Anies Baswedan itu dilanjutkan. Jadi ada keberlanjutan. Nah, sebaiknya memang begitu sih. Pergantian pejabat daerah itu dan pejabat-pejabat lainnya seharusnya ya memang melanjutkan program-program di era sebelumnya yang baik tentunya ya, yang sukses. Karena kan program-program Pak Anies Baswedan di Jakarta itu banyak yang sukses. Contohnya transportasi, ada berintegrasi gitu ya, Transjakarta dengan angkot itu kan diperbaiki, dibagusin, terus tarifnya pun murah ya, MRT dibagusin, stasiun-stasiun kereta, lalu flyover, pokoknya banyak lah inovasi-inovasi yang dilakukan di era Anies Baswedan menjabat Gubernur DKI Jakarta. Dan itu kalau kita melihat dengan
objektif gitu ya, dengan hati dan juga dengan pikiran. Kalau kita pembenci, ya tentu akan tertutup semua itu hal baik yang dilakukan orang lain, benar nggak Sobat Hendis? Jadi yuk kita belajar jadi jangan orang pembenci lah, ya kan? Kalau ada hal baiknya kita akui, kita apresiasi gitu loh, ya. Nah, kalau ada hal baik, kalau ada yang buruk ya namanya juga manusia, ya kan? Tentu ada hal yang baik dilakukan, ada kekurangan, itu hal yang wajar. Nah kalau ada yang baik, kenapa tidak kita apresiasi? Jangan kita mendukung atau ngefans ke salah satu tokoh politisi, kita menutup mata dengan politisi-politisi lainnya. Setuju nggak Sahabat Hendis, ya kan? Nah kita pun kalau mungkin ada Sahabat Hendis yang ngefans sama Pak Anies Baswedan, ya kalau ada hal baik yang dilakukan ya kita apresiasi. Kalau ada yang kurang baik ya kita kasih masukan. Setuju nggak Sahabat Hendis? Nah makanya saya lihat langkah politik Pak Anies Baswedan waktu itu brilian banget menurut saya. Ya, tiba-tiba di last minute dia mendukung Pramono Rano, dan akhirnya apa? Pramono Rano menang guys di Pilgub DKI Jakarta. Tentu dukungan itu nggak hanya sekedar dukungan politis, tentu ada hal-hal yang menjadi pertimbangan Pak Anies Baswedan kenapa dia mendukung Pramono Rano waktu itu. Dan benar saja, Pramono Rano itu bisa melanjutkan program-program baik Pak Anies Baswedan. Nah, contohnya ini transportasi, terus dikembangkan ya. Stasiun Tanah Abang nih, saya lihat itu ya. Dulunya kan saya waktu pernah kerja di Jakarta, stasiun Tanah Abang itu ya begitu ya kan, kurang terawat gitu ya. Sekarang coba perhatikan, itu sudah modern sekali gitu ya. Sudah di renovasi di mana-mana, dan saya suatu saat nanti kalau ke Jakarta lagi saya akan napak tilas ya, karena itu banyak kenangan indah di stasiun Tanah Abang. Karena dulu saya pernah bekerja dari Parung Panjang Bogor naik kereta api. Waktu itu masih kereta api lokomotif ya, jadi masih banyak penumpang yang naik ke atas yang belum KRL. Jadi di situ kan motor ya. Tapi ya kalau diingat-ingat sih nyenengin juga gitu ya, kalau dikenang-kenang gitu ya. Karena ya suasananya beda gitu lah ya. Karena di situ pedagang campur juga di situ, ya kan. Belum lagi penumpang naik ke atas. Kalau saya sih belum pernah nyoba naik ke atas, tapi kalau naik di lokomotif, ya lokomotif ini ya, masinis gitu ya. Nah, itu saya pernah ya, karena sudah saking fullnya di gerbong, saya dan teman-teman itu naik di belakang masinis gitu ya. Tapi kalau naik ke atas saya nggak berani ya. Biarlah saya ketinggalan kereta, tapi saya nggak mau naik di atas. Nah sekarang diperbaiki, kereta api udah mulai bagus, KRL udah bagus, dan dilanjutkan juga di era Anies Baswedan jadi gubernur, itu kereta api itu makin diperbaiki ya. Terus terintegrasi ya, Jaklingko ya, itu keren banget gitu ya. Dan itu ini penghargaan kalau nggak salah ya, dari luar negeri ya, bagaimana transportasi publik, kemudian antusiasme masyarakat untuk menggunakan transportasi publik itu meningkat di era Anies Baswedan. Nah kita nggak bisa pungkiri itu ya, banyak hal-hal yang inovasi baik yang dilakukan Anies Baswedan di Jakarta ya, dan itu membuat Jakarta jadi bersih, jadi bagus ya kan. Terus banjir juga mulai bisa diatasi ya kan. Sumur-sumur resapan yang sempat dibully oleh banyak orang gitu ya, langkah dilakukan oleh Pak Anies Baswedan sekarang apa? Malah dipuji ya kan, bahkan dicontoh di IKN juga dicontoh ya. Jadi banyak loh sebenarnya, belum kebijakan-kebijakannya, apalagi ya waktu itu ya beasiswa ya, wifi gratis gitu ya. Nah ini tampaknya dilanjutkan terus era Pramono Rano ini. Nah itu bagus banget menurut saya. Dan kalau Pramono Rano ini sukses nanti memimpin Jakarta, jangan-jangan ke depan Pramono Rano ini di 2029 bisa maju di konstelasi politik Pilpres. Nah, bisa jadi kan didukung oleh PDIP kan ya, atau nanti di Pilpres Anies duet dengan Pramono, why not? Kenapa tidak? Dan itu sinyal-sinyal itu ada gitu ya. Kita lihat ke depan gitu ya, tampaknya PDIP dengan Anies ini ada kerjasama politik gitu ya. Tidak hanya di Pilgub DKI tampaknya, mungkin juga nanti di
2029. Mungkin mereka punya kesamaan visi yang sama ya. Ya, jadi mereka melakukan kerjasama ya. Karena kalau di Jakarta kemarin kalau Pak Anies Baswedan tidak turun tangan, ya tidak di last minute tidak mendukung Pramono Rano, maka Pramono Rano itu bisa kalah dan RK bisa menang, ya kan? Nah, Pak Anies Baswedan melakukan langkah yang sangat tepat seperti yang saya analisa waktu itu dengan mendukung Pramono Rano di last minute. Ya, akhirnya kan Pramono Rano menang. Nah, sekarang masyarakat kecil di Jakarta tampak mulai senang gitu dengan kebijakan-kebijakan dilakukan era Pramono Rano. Dan mudah-mudahan memang visi misi program Pak Anies Baswedan, dan dia sempat walaupun tidak jadi ikut konstelasi politik di Pilgub di Jakarta waktu itu, Pak Anies Baswedan memaparkan visi misinya, ya kan? Dan mudah-mudahan itu diterapkan atau dilanjutkan era Pramono Rano. We will see, oke? Itu sama Endis. Jadi luar biasa nih langkah-langkah politik Pak Anies Baswedan itu sangat-sangat brilian menurut saya, dan itu jadi pembelajaran juga loh untuk para politisi-politisi dimanapun ya, ataupun bagi anak-anak muda. Mungkin banyak tidak disukai ya, tapi ada hal-hal baik, gebrakan baik yang dilakukan untuk banyak orang. Jadi keberpihakan gitu loh kepada rakyat, kepada warga yang dia pimpin. Nah, itu yang penting gitu loh. Nah, kita lihat nanti apakah Pramono Rano ini benar-benar mengikuti langkah politik Anies Baswedan memimpin Jakarta. Oke, mudah-mudahan ya. Karena Jakarta kan ibu kota negara kita ya kan. Udah belum pasti pindah ke IKN kan. Karena tetap ibu kota negara itu kan Jakarta. Jadi kalau Jakarta itu bagus, karena menurut saya Jakarta itu kalau diurus dengan tepat gitu ya, maka akan menjadi kota yang bahkan mungkin menurut saya lebih bagus dari Malaysia, dari Singapura mungkin ya. Karena kalau di Jakarta Pusat itu kan keren gitu, apalagi kalau malam hari. Dan sekarang kan ada juga gedung yang tertinggi, kita bisa lihat view ya, Nine Tower gitu ya. Nine Tower atau apa namanya saya lupa. Nanti suatu saat kalau ke Jakarta, ya saya insya Allah mudah-mudahan bisa ke sana gitu ya. Itu sahabat Indonesia, menurut saya Pak Anies Baswedan sampai saat ini jadi salah satu tokoh politik nasional yang sangat-sangat diperhitungkan. Langkah politik, kemudian ide-ide briliannya itu layak untuk diikuti gitu loh. Dan saya saja dulunya paling tidak suka dengan dunia perpolitikan gitu loh. Dengar berita politik aja saya males gitu loh. Waktu itu kan saya sibuk di bisnis gitu ya. Nah, sekarang saya mulai tertarik dengan langkah-langkah politik, dengan berita politik gitu ya. Itu untuk saya, menurut saya bagus loh. Apalagi untuk para generasi muda, penerus bangsa, jadi pembelajaran. Jangan cuma nonton mungkin sosok motivator yang sukses, yang kaya, duitnya sekian triliun, yang terkesan flexing gitu ya. Tapi flexingnya punya tujuan dan udang di balik batu. Nah, hati-hati nih, anak-anak muda jangan gampang terpengaruh dengan sosok yang lagi viral, anak muda yang kaya, yang katanya motivator, yang gampang dapat uang, ya dengan cara inilah, cara itulah. Nggak ada yang gampang guys ya. Saya sebenarnya pengen bersuara ya, juga menyampaikan unek-unek gitu loh. Sekarang banyak anak-anak muda kembali lagi gitu loh. Dulu kan sempat ramai itu ya, yang Indra Kents dan siapa lagi satu lagi yang akhirnya ditangkap gitu ya. Nah sekarang ada muncul lagi tuh. Nah sekarang anak-anak muda mulai terbius gitu dengan kata-kata yang dengan mudah. Dan kalau saya lihat hati-hati nih gitu ya. Nggak ada yang mudah. Bisnis itu kayak saya dulu ketika kuliah, saya suka berbisnis yang ya belajar jualan lah. Ngasong di Malioboro, jualan di Malioboro ya kan, kopi saya jual per saset gitu ya. Nah itu menurut saya pas. Kalau sekarang mungkin era digital, membuat konten ya masuk akal lah gitu ya, yang kira-kira
kita tahu sumber pendapatan kita dari mana. Kalau misalnya buat konten seperti saya di channel YouTube Enis Media ini dari sponsor iklan gitu ya. Mungkin nanti kalau ada dapat endorse dari endorse gitu ya. Dan itu jelas karena kalau dengan YouTube kita ada bagi hasil gitu ya. Jadi ada kita pihak ketiga nih. Jadi ada pengiklan, ada YouTube sebagai wadah dan kita sebagai konten kreatornya ya, YouTubernya. Nah, itu ada bagi hasil. Sekian 55% untuk YouTube, 45% untuk kita. Nah, itu kan jelas pemasukannya. Nah, tapi kalau ada bisnis yang kita harus keluarkan dana dulu sekian, nanti statistiknya sekian. Dulu ketika kuliah, ya, teman-teman saya tuh ada aktif yang di bidang asuransi, apa namanya itu, pokoknya asuransi lah gitu ya. Dulu kan booming juga perusahaan asuransi yang nyari member get member gitu ya. Bahkan juga MLM, multi level marketing ya. Nggak ada yang salah sebenarnya. Tapi kalau untuk asuransi saya jujur saja tidak tertarik gitu. Ya, kalau MLM waktu itu saya tertarik ya, karena ada produk tapi nggak semua MLM gitu ya. Ada produk yang dijual belikan, ada bagi hasil. Menurut saya itu sah, perdagangan kan. Nah, kalau yang sekarang lagi rame itu jadi panutan anak muda. Nah, kalau saya sih nggak tertarik sama sekali ya. Kalau misalnya kalian ingin belajar bisnis, ya mulai bisa misalnya belajar bisnis menjual produk, jadi reseller ya. Kemudian afiliator itu menurut saya sih masuk akal. Afiliator kita dapat komisi dan lain sebagainya macamnya. Nah, yuk selain itu juga kita melek dengan politik karena itu menyangkut dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh politisi ke depan gitu ya. Dan itu keimbasnya kena kita juga ya nggak, kebijakan-kebijakannya. Nah, kalau kebijakannya bagus, nah itu kan untuk kita juga sebagai anak muda. Jadi anak muda juga jangan antipati dengan politik, harus melek dengan politik juga, ya kan? Di samping itu belajar dan mungkin berbisnis, nah, itu bagus. Tapi tetap cari bisnis yang tepat lah. Jangan gampang tergiur dengan bisnis yang ada anak muda yang kaya, terus kita gampang terbius dengan bisnisnya. Nanti kita beli ini sekian, jual sekian, yang itu secara ininya itu masih ya abstrak lah gitu lah. Jadi kalau menurut saya begitu sih. Mungkin banyak yang tidak setuju dengan pendapat saya, tapi menurut saya seperti itu. Nah, gimana kalau Sahabat Enis? Nah, itu Sahabat Enis, di video kali ini langkah tepat Pak Anies Baswedan itu saya acungi jempol ya. Politik ketika last minute mendukung Pramono Rano. Hasilnya sekarang Pramono Rano melanjutkan program-program baik Anies Baswedan. Bayangkan kalau kemarin bukan Pramono Rano yang menang di DKI, tahu sendirilah apa yang akan terjadi. Karena kan APBD DKI itu besar gitu ya. Oke. Tahu lah ya, nggak perlu saya ucapkan lah ya. Tapi pasti kita tahu lah sama-sama, oke? Itu saja mungkin video kali ini. Sahabat Enis, thank you for your attention. One more time, don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.